Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sindres Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang cara mengatur emosi di tempat kerja. Jadi ini pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast pengembangan diri dari Mutiara Jihan. Dia nanya kayak gini. Hai Kak Andreas, mau tanya dong bagaimana cara mengatur emosi di tempat kerja yang harus tetap profesional menghadapi customer yang kadang ada misalnya kurang menyenangkan. Oh jadi ini ya, customernya kurang menyenangkan gitu ya. Terus gimana biar kita bisa tetap menjaga emosi kita. Sebelumnya terima kasih Kak. Oke, jadi Jian ini sering berhadapan dengan customer dan mungkin kadang-kadang customernya nggak menyenangkan kayak gitu ya. Terus gimana caranya biar kita tetap emosinya tuh tetap stabil kayak gitu. Dan mungkin di episode kali ini saya juga nggak hanya spesifik ngebahas mengelola emosi ketika untuk pekerjaan yang bertemu dengan customer, tapi buat kamu yang misalnya di pekerjaan itu juga back office, jadi di kantor tidak langsung berurusan dengan customer, juga perlu mendengarkan episode kali ini ya. Dan saya rasa materi ini juga bermanfaat buat kamu yang misalnya di kuliah kayak gitu ya, atau di organisasi tertentu kayak gitu yang bergaul sama orang, gimana caranya biar tetap bisa stabil emosinya ya. Kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai. Oke? Nah, jadi untuk kita, kalau kita terpancing emosi ketika ada orang lain yang misalnya berperilaku kurang menyenangkan, nah itu sebenarnya hal yang manusiawi ya, hal yang manusiawi karena kita sebagai manusia pasti juga kadang ngerasa kesel gitu, ngerasa kesel kalau misalnya ada orang yang berperilakunya tuh kurang baik ya, atau misalnya marah-marah sama kita, apa ya, pasti kita udah kesel kayak gitu ya, apalagi misalnya di kantor kayak gitu. Di kantor terus bayangin misalnya ada seorang yang marah-marah sama kamu, terus dia bukan atasan kamu tapi dia ngatur-ngatur kamu kayak gitu kan, pasti kita juga jadi kesel gitu ya, jadi kesel gitu. Terus kalau misalnya kamu ketemu, misalnya kalau kamu tipenya ya misalnya orang marketing atau orang sales yang ketemu sama orang luar, terus orang luarnya itu kayak songong atau nyebelin gitu, pasti dalam hati itu ada rasa kesel, kayak ngomong, ini kok orang gini-gini amat ya, cara komunikasinya kok kayak gini ya, kok nggak nyenengin kayak gitu ya. Akhirnya kita juga jadi kesel kayak gitu ya. Nah, lalu bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita berada di tempat kerja, terus misalnya ada orang lain yang mungkin perilakunya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, prinsip yang pertama adalah yang harus diingat, kita itu nggak bisa mengubah orang lain ya. Orang lain itu sepenuhnya kendalinya ada di mereka, bukan ada di kita. Jadi kita nggak akan bisa mengubah mereka untuk sesuai dengan harapan kita. Jadi prinsip yang pertama adalah kita bisa fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu adalah diri kita sendiri ya. Jadi coba kita evaluasi lagi gitu ya. Misalnya komunikasi sama orang lain tapi kurang nyenengin kayak gitu, daripada kita sibuk menyalahkan, ya habisnya dia begitu, habisnya dia begini. Coba kita refleksi dulu ke dalam diri kita. Pertanyaannya, kita udah berkomunikasi dengan baik atau belum kayak gitu. Jangan-jangan kitanya yang justru berkomunikasinya kurang baik. Karena salah satu prinsip komunikasi yang saya pelajari dari guru saya, kalau nggak salah di bukunya Adam Ko ya, namanya Adam Ko. Dia bilang bahwa dalam komunikasi itu respon
orang lain ya itu merupakan tanggung jawab komunikatornya ya. Jadi contoh nih, misalnya saya udah berkomunikasi sama teman saya, terus teman saya misalnya tidak menerima apa yang saya sampaikan, atau tidak paham apa yang saya sampaikan, atau justru dia marah-marah. Nah itu berarti kitanya yang harus mengubah cara berbicaranya kayak gitu. Ya, bisa jadi ketika kita ngomong nada kita salah misalnya. Atau misalnya kita nadanya terlalu cepat temponya, atau kita ngomong nggak jelas gitu ya, nggak ada penjelasan dan lain-lain, langsung kayak terkesan nyuruh orang lain ya kan, berarti kitanya yang harus berubah, kitanya yang harus improve jadi lebih baik ya. Jadi kita harus evaluasi dulu diri kita, apakah jangan-jangan kitanya nih yang harus berubah ya. Karena yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Nah, lalu setelah itu kamu coba improve nih. Kamu coba improve dari apa yang udah kamu evaluasi. Kamu coba improve cara ngomong, cara bicara, cara komunikasimu, kamu improve dulu. Nah, lalu setelah kamu udah, misalnya kamu udah berubah segala macam, tapi ternyata tetap tidak works, ya jangan-jangan memang beliaunya gitu ya. Beliaunya yang memang kurang mature atau kurang dewasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi tanda-tandanya biasanya kalau misalnya nggak cuma kita yang sulit kerjasama dengan orang tersebut, tetapi kita tahu orang-orang sekelilingnya, orang-orang lain, dan banyak orang juga kesulitan kerjasama dengan orang tersebut. Nah, berarti masalahnya jangan-jangan ada di orang tersebut kayak gitu, ya, bukan ada di kamu, ya. Nah, selanjutnya ya, yang saya mau berikan juga tips yang krusial yang works buat saya juga sampai saat ini. Ini saya pelajarin waktu itu ketika SMA, kalau nggak salah dari bukunya Dale Carnegie ya, judulnya How to Win Friends and Influence People. Salah satu prinsipnya adalah kalau kita lagi emosi atau lagi marah-marah, ya misalnya kita kesel nih ngomong sama orang karena orangnya nyebelin gitu ya, cara ngomongnya nggak enak, kita jangan langsung bereaksi ya. Karena kalau kita langsung bereaksi, langsung menuruti apa emosi kita, akhirnya kita jadi marah-marah dan akhirnya kita jadi nyesel. Ya. Misalnya kamu ketemu customer, terus kamu kesel. Kalau misalnya kamu seperti itu, jangan langsung membalikkan jangan langsung emosi sama orang tersebut lalu berkata-kata yang mungkin kurang sopan gitu ya, karena kita udah emosi atau sama tim kita atau sama siapapun gitu. Tapi ketika kita emosi, ketika kita mau marah-marah, tahan dulu ya, hold dulu, jangan langsung memberikan respon ya. Dan tambahan tips kalau dari guru saya juga, Tony Robbins ya, saya pernah ikut trainingnya dia, dan beberapa waktu lalu saya juga lihat di Instagramnya salah satu konten yang bagus. Kalau kita lagi kesel segala macam, kita coba atur nafas kita ya. Coba tarik nafas panjang, buang, oke, relax dulu kayak gitu ya. Tujuannya apa? Ketika kita mengatur nafas, itu akan mengatur emosi kita ya. Maka dari itu krusial untuk kita bisa mengatur nafas kita ya. Terus habis itu kita ya mungkin minum dulu apa segala macam biar pas kepala dingin baru ngomong. Tapi intinya ketika ketemu sama orang, ketika kita aware atau tahu bahwa kita itu lagi emosi, ya udah hold dulu aja, tahan ya, jangan langsung terlepas gitu emosinya. Biasa aja di momen komunikasi tersebut, tapi habis itu kamu coba nenangin diri segala macam. Nah nanti kalau udah kepalanya dingin, itu baru kamu ngomong sama dia ya. Jadi mungkin itu kurang lebih tips untuk mengatur emosi di tempat kerja ya. Yang pertama, kita fokus sama apa yang bisa kita ubah atau apa yang bisa kita kendalikan, yang which is adalah diri kita sendiri ya.
Kita coba evaluasi diri kita, apakah kita kurang fleksibel ataukah kita masih perlu improve cara komunikasi kita. Terus yang kedua adalah kita jangan langsung bereaksi ketika kita sedang emosi, karena nanti kita akan menyesal ya. Maka dari itu coba dinginkan kepala dulu, break dulu, baru kita ngomong dengan baik-baik ya. Dan juga yang ketiga tadi ya, salah satu tips yang menarik adalah coba atur nafas. Coba tarik nafas panjang dulu ketika kamu lagi emosi segala macam, agar kamu bisa merelakskan diri kamu kayak gitu. Ya, itu mungkin beberapa tipsnya yang bisa kamu coba. Dan juga saya mau kasih tahu bahwa saat ini kita mau launch satu mini course tentang goal setting. Jadi buat kamu yang mau belajar tentang bagaimana membuat tujuan dan mau dibimbing step by step cara membuat tujuan hidup seperti apa, kamu bisa masuk ke selfdev.id/GS ya. Atau kamu bisa cek link yang ada di deskripsi ya, kamu bisa klik di sana. Nah, kamu bisa join pre-order mini course ya, goal setting, ya, effective goal setting. Dan sampai tanggal 19 Juni nanti di hari Rabu, kamu bisa dapetin diskon ya, tambahan 50% dengan memasukkan kode kupon tujuan. Kamu silakan tulis tujuan, hurufnya kecil semua. Nanti kamu akan dapat ekstra tambahan diskon 50%. Dan ya, seperti kamu hanya traktir kopi saya aja. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast pengembangan diri. Kalau kamu merasa mendapatkan manfaat dari podcast ini, kamu bisa share ke temanmu, sahabatmu, saudaramu, gebetanmu, pacarmu, atau siapapun orang terdekatmu. Kamu bisa share. Siapa tahu dari episode yang kamu share itu bisa ngebantu dia untuk melewati tantangan yang dihadapinya dalam hidup. Semoga bermanfaat ya. Never stop learning because life never stop teaching.